Ini Mbak Tika. Dia adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Dan tepat di sebelah rumahnya tinggal tetangga nggak punya otak yang kalau nyetel lagu gede-gede sampai tengah malam. Setiap dentuman dari lagu tetangganya itu membuat hatinya semakin murka, dan murka. Hingga akhirnya dia berpikir untuk mengambil sebuah tindakan. Dia datengin lakinya yang budak mau kondo bin dajal dan menceritakan kasusnya pelan-pelan. Kita kan punya tetangga kita itu kayak nyetel lagu gede-gede tengah malam sampai akhirnya anak-anak kita, anak saya dan Anda, mereka tidak bisa tidur. Apa yang harus kita lakukan? Dan jawaban dari laki budak mau kondo bin dajal ini adalah, ya udahlah, biarin aja. Bener, itu baru budak mau kondo bin dajal. Mendengar perkataan demi perkataan lakinya itu membuat hati Mbak Tika semakin murka, dan murka. Karena merasa tidak didengar oleh suaminya dan merasa kayak bukan istrinya juga, dia bingung dia harus cerita sama siapa. Lalu dia berpikir, sampai akhirnya dia tahu siapa yang pasti mau dengerin cerita dia. Dia ambil HP dia buka aplikasi WhatsApp, dia tulis di statusnya begini. Kasian banget ya kamu Ade, susah tidur soalnya ada orang gila setel lagu keras-keras tengah malam. Tiba-tiba hati dia senang karena akhirnya ada yang dengerin cerita dia. Sejak saat itu, ngeluh di status WhatsApp jadi hobi utamanya Mbak Tika. Siapapun yang nyolotin di mata dia pasti udah pernah mampir di status WhatsApp dia, tidak pandang bulu teman anak dia. Habis main sama anak depan warung kok pulang-pulang kamu bisa ngomongin Cina. Aduh, mesti jaga betul-betul pergaulan anak kita nih. Saudara dia baru beli mobil langsung norak, biasalah orang kaya baru. Dan tetangga dia lagi. Mungkin dipikirnya depan rumah orang tuh tempat sampah kali ya. Enak tuh buang sembarangan depan rumah orang. Tanpa dia sadari, dia udah nyandu pak, udah kayak lagi makin narko-narko. Suatu hari dia dikejutkan oleh sebuah kejadian yang dia nggak pernah sangka-sangka bisa terjadi. Ketika dia lagi ngeliatin anaknya main depan rumah sama temennya, tiba-tiba emaknya datang. Udah yuk dek, jangan lama-lama main di sini. Kenapa? Lah, kenapa? Kan angin gak ada, hujan gak ada. Salah anaknya apa? Salah Mbak Tika apa? Lalu dia berpikir, sampai akhirnya dia tetap gak tahu kenapa. Terus kalau anaknya udah gak punya teman kayak begini gimana dong? Apa yang harus Mbak Tika lakukan? Nulis status WhatsApp. Bener, itu baru Mbak Tika yang kami semua kenal. Nggak apa-apa ya nak, sekalipun kamu dijauhin sama teman kamu, ingat tetap ada Allah yang selalu nemenin kamu. Dia bawa-bawa Allah untuk memvalidasi bahwa dia di pihak yang benar dan emak dari teman anaknya itu di pihak iblis. Di suatu malam tetangga kembali nyetel lagu gede-gede. Tapi kali ini ada yang beda, suaranya jauh lebih gede dibandingin yang kemarin-kemarin. Lah kenapa tuh? Bukannya udah disindir di status WhatsApp harusnya dia mikir ya? Kok malah makin kayak tetangganya. Hal itu membuat hati Mbak Tika murka. Akhirnya dia datengin lakinya tapi nggak jadi pas ngeliat muka lakinya karena malas sudah tahu lakinya budak mau kondo bin dajal. Jadi satu-satunya hal yang bisa Mbak Tika lakukan untuk melawan itu adalah datengin tetangganya. Enggak, nulis status WhatsApp. Bener. Sabar ya adek, mudah-mudahan sampai jam 12 suara dari setan-setan udah hilang. Kali ini dia mau pastiin bahwa tetangganya atau minimal bini tetangganya itu baca status dia. Dan yes, kelihatan dibaca sama bininya. Artinya tetangganya mikir dong, tahu diri dong. Pagi baru berhenti pak. Pertama kalinya dalam sejarah Mbak Tika tinggal di situ, si tetangga nyalain lagu sampai pagi. Kenapa ya? Disitulah Mbak Tika baru sadar bahwa sesungguhnya status WhatsApp dia cuma memperkeruh keadaan dia, cuma nambahin penyakit dalam hati dia, dan yang pasti nggak nyelesain masalah dia sama sekali. Dia sadar bahwa ternyata diri dia nggak penting-penting amat ada. Akhirnya Mbak Tika mau berubah. Kali ini dia mau ngambil tindakan yang tegas. Dia ngambil HP terus nulis status WhatsApp begini.